Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Saya adalah calon guru Penggara Aceh Utara. Perkenankan saya memperkenalkan karya saya tentang demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang berupa komik, dengan judul Bu Nur dan Permasalahannya. Bu Nur seorang guru kelas di SD Negeri 2 Leksikun. Beliau terlihat merenung setelah kembali dari kelasnya. Kenapa anak-anak dalam pembelajaran tadi kurang bersemangat ya? Tiba-tiba muncul Bu Lia yang juga baru keluar dari kelasnya. Selamat pagi Bu Nur, kenapa terlihat bingung Bu? Selamat pagi juga Bu Lia. Iya nih Bu, saya lagi berpikir kenapa dalam pembelajaran tadi anak-anak kurang terlihat antusias. Memangnya kondisi di dalam kelas tadi bagaimana Bu? Dalam pembelajaran tadi, saya melihat beberapa siswa saya hanya diam tanpa memberikan respon sama sekali. Sementara yang lain terlihat cepat sekali menanggapi materi yang saya berikan. Oh, begitu. Belum lagi ada yang aktif sekali dan suka bergerak dan berbicara, Bu. Wah, keren sekali tuh Bu Nur. Loh, kok keren Bu? Ini malah bikin saya pusing dalam mengajar. Harusnya Ibu bersyukur bisa mempunyai kelas yang beragam karakter seperti itu, Bu. Jadi Ibu punya kesempatan banyak untuk mengembangkan berbagai jenis potensi murid. Bu Nur ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Wah, saya gagal paham nih sama pernyataan Ibu Lia. Saya ingat tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing raso tulodo. Di depan memberi contoh, ing media mengungkarsa, di tengah membangun motivasi, dan tut urian dayani di belakang memberi dorongan semangat pada murid Bu Lia. Nah, Bu Nur tahu, tapi jangan lupa Bu, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan Bu. Maksudnya itu bagaimana Bu? Jadi, dalam mendidik murid, kita harus menuntun mereka untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu layaknya petani yang sedang menanam jagung. Anak-anak diibaratkan bulir-bulir jagung. Jika biji jagung ditanam di tempat yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun kualitasnya kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan serta tangan dingin Pak Tani, maupun sebaliknya. Lantas bagaimana caranya, Bu? Biarkan anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing tanpa terlalu memberikan intervensi pada anak tersebut. Biarkan mereka menjadi manusia merdeka tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Bu. Tujuannya untuk apa, Bu ya? Kalau saya, Bu, melakukan asesmen diagnosis awal sebelum memulai pelajaran agar saya bisa mengatasi kemampuan awal anak dalam pelajaran saya. Selain itu, saya mengerti gaya belajar yang cocok untuk masing-masing anak berdasarkan hasil analisis tersebut. Saya berharap bisa memberikan tuntunan yang baik dan sesuai dengan pribadi anak-anak dalam proses pembelajaran, Bu Nur. Jadi, pembelajaran yang dilakukan Bu Lia bervariasi ya. Yang menarik buat saya adalah anak-anak menggunakan aplikasi TikTok. Jelas tidak apa-apa, kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman dong. Kita harus menyesuaikan dengan zamannya siswa kita, Bu, sehingga anak-anak juga nantinya mempunyai keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya sekarang. Caranya ya dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, gunakan juga berbagai sumber belajar, terutama budaya dan lingkungan kita, seperti hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, Bu. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan pada alam ya Bu.
Karena muara akhir dari pendidikan itu perubahan budi pekerti anak-anak, Bu. Tak lupa juga kita gunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran kita, Bu. Untuk media dan tugasnya, Bu. Benar, Bu Nur. Agar terciptanya Merdeka Belajar, nanti sering-sering kita berkolaborasi melakukan refleksi pembelajaran ya, Bu Nur. Alhamdulillah, saya dapat pencerahan setelah berbincang-bincang dengan Bu Lia. Siap, Bu Lia. Kalau begitu, saya mau mempersiapkan asesmen diagnosis dulu, Bu. Terima kasih ya, Bu Lia. Sama-sama, Bu Nur. Tetap semangat dan salam bahagia.